Oleh Indah Hermawati dan Dewi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Muhtadin SPD MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara online pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Selanjutnya, saya Indah Hermawati, perwakilan dari kelompok 6, akan memimpin diskusi kita pada pagi hari ini dengan pembuatan dengan makalah yang berjudul Kaidah Ejaan yang Benar, menulis kutipan, daftar pustaka dan plagiarisme. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saudari Dewi Ayu, dan saya sendiri. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu. Saya di sini ingin menyampaikan materi yang pertama mengenai kaidah ejaan. A. Pengertian dan macam-macam ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan itu sendiri merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata kalimat disebut dalam bentuk tulisan dan penggunaan bacaan menurut Tasai 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyian ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu secara teknis. Yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penggunaan kata, dan pemakaian tanda baca. Adapun macam-macam ejaan menurut perkembangannya antara lain: 1. Ejaan Ophusgen 1901. 2. Ejaan Soiwandi atau ejaan Republik 1947. 3. Ejaan Pembaruan Bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopo 1956. 5. Ejaan Baru Bahasa Indonesia atau ejaan Bahasa Indonesia LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan 1966. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD 1971. B. Penulisan huruf. A. Huruf besar dan kapital. Huruf besar dan huruf kapital digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Contoh, dia berangkat ke sekolah. 2. Ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan termaksud kata gantinya. Contoh, Allah yang Maha Kuasa. Islam. Nama diri, huruf awal gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. 4. Huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, bangsa Indonesia tahun Masehi, hari Senin, hari kebangkitan nasional. 5. Huruf pertama khas dan geografis. Contoh, Danau Tawuti, Afrika Selatan. 6. Huruf pertama resmi badan, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. 7. Huruf pertama semua kata utama dan dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul keterangan. 8.
singkatan nama gelar, sapaan, huruf pertama, kata petunjuk hubungan, kepejabatan yang dipakai sebagai kata ganti. B. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk hal berikut. 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam keterangan. Contoh, majalah Tempo, harian Kompas. Buku, dasar-dasar penulisan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. 3. Menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing kecuali telah disesuaikan ejaannya. C. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata asli yang belum mendapatkan imbuhan. Kata dasar yang terdapat dalam kalimat ditulis satu kesatuan. Contoh, dia tidak suka marah. Siapa yang datang? B. Turunan. Kata yang diturunkan dari kata dasar asli disebut kata berimbuhan. Imbuhan. Awal dan akhir ditulis rangkaian dengan dasar. Contoh, pemanas. P ditambah panas. C. Kata ulang. Kata dasar yang diulang dapat berupa kata ulang murni atau sama dengan kata dasar, dan kata ulang sebagian atau berbeda dengan kata dasar. Kata dasar yang berupa kata ulang ditulis lengkap menulis kutipan. A. Pengertian. Seluruh bahan atau materi yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan ilmiah harus disebutkan dalam bentuk kutipan. Ada 2 jenis kutipan dalam penulisan ilmiah, yaitu 1. Kutipan yang ditulis atau disebutkan dalam paragraf. 2. Daftar pusaka atau biografis. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kutipan harus dibuat. 1. Memberikan penghargaan kepada hasil karya orang lain terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan hasil karyanya. 2. Menunjukkan kepada pembaca bahan atau materi yang digunakan sebagai dasar analisis, narasi, atau kesimpulan. 3. Memberikan pedoman kepada pembaca dalam memperdalam materi yang digunakan oleh penulis. B. Pedoman penulisan kutipan dalam paragraf. Terdapat dalam buku, yaitu buku yang ditulis oleh seorang penulis. B. Beberapa buku yang ditulis oleh satu orang penulis. 2. Karya ilmiah. 3. Abstrak. 4. Ensiklopedia. 5. Buku referensi. 6. Wawancara. Itulah beberapa contoh dalam pedoman penulisan kutipan dalam paragraf. Menulis daftar pustaka. A. Pengertian. Penulisan daftar pustaka atau bibliografi menurut standar APA dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. A. Alinea pada baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam paragraf. Hanya baris pertama yang sejajar dengan tepi kiri paragraf. B. Nama pengarang ditulis dengan menyebutkan terlebih dahulu nama belakang, sedangkan nama kedua disingkat. Misalnya, nama Ade Heriana. Pada daftar pustaka ditulis Heriana A. C. Tahun penerbitan selalu diberi tanda kurung. Misal, buku diterbitkan tahun 2018, maka pada daftar pustaka ditulis dalam kurung 2018. B. Pedoman penulisan daftar pustaka. 1. Buku. Buku yang ditulis oleh satu orang lain.
Daftar pustaka disusun dengan format nama penulis atau tahun terbit, judul dengan huruf mirim, kota diterbitkan buku, nama penerbit. Contoh, Mandelbaum, M. Tahun 2002, tulisan miring, The Ideas That Conquered the World. B. Buku yang ditulis oleh satu orang penulis dalam tahun yang sama lebih dari satu buku. C. Buku yang ditulis oleh beberapa penulis. Jika ditulis oleh 2-5 penulis, pada seluruh penulis ditulis pada daftar pustaka sehingga formatnya adalah nama penulis 1, penulis 2, dan penulis terakhir, atau tahun terbit. Judul dengan huruf miring, kota diterbitkan buku, nama penerbit. 2. Karya tulis lainnya. 1. Karya ditulis yang terdiri dari lebih dari satu volume. Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan menulis tahun penerbitan sejak awal hingga akhir dalam tanda kurung dan mencantumkan volume awal hingga akhir karya tersebut sehingga formatnya adalah sebagai berikut. Nama penulis atau tahun terbit awal sampai tahun terbit akhir. Judul dengan huruf miring, volume awal sampai akhir. Kota diterbitkan. 2. Karya tulis lainnya. 1. Karya tulis yang terdiri dari lebih dari satu volume. Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan menulis tahun penerbitan sejak awal hingga akhir dalam tanda kurung dan mencantumkan volume awal hingga akhir karya tulis tersebut. Sehingga formatnya adalah sebagai berikut. Nama penulis, dalam kurung tahun terbit awal sampai tahun terbit akhir. Judul dengan huruf miring, volume awal sampai akhir. Kota diterbitkan buku, dan nama penerbit. B. Karya tulis yang hanya satu volume dan merupakan bagian dari karya tulis dengan banyak volume. Penulisan karya tulis di atas merupakan karya tulis dari seluruh volume. Terkadang penulis mengutip tidak dari seluruh volume buku tersebut, melainkan hanya satu volume saja. Adapun penulisan daftar pustaka pada karya tulis demikian adalah dengan menulis tahun buku dan volume buku yang dikutip saja sehingga format penulisannya adalah sama hampir dengan karya tulis di atas. Karya tulis yang merupakan cetakan ulang dari edisi awal. Sebuah buku bisa saja merupakan cetakan ulang dari edisi awal. Penulisan daftar pustaka pada karya tulis ini adalah dengan mencantumkan editor dari buku tersebut setelah judul buku dan menuliskan keterangan kapan buku tersebut pertama kali diterbitkan. Sehingga format penulisan adalah nama penulis atau tahun terbit ulang, judul buku asli, nama editor dalam kurung ed, kota diterbitkan buku, nama penerbit. 3. Situs internet atau website. Biasanya itu sering kita lihat pada internet yang di atas dekat kolom kitab pencarian. 4. Halaman situs atau webpage. A. Halaman situs dengan penulis diketahui. B. Halaman situs dengan penulis tidak diketahui. Plagiarisme. A. Sejarah, definisi, dan pengertian. Istilah plagiarisme diturunkan dari bahasa Latin plagiarius, yang artinya merampas atau menjarah. Definisi plagiarisme pada awalnya adalah menculik atau mencuri kata-kata yang disusun atau dibuat oleh orang lain yang diidentikan dengan menculik anak-anak dari orang tuanya. Dalam praktiknya, plagiarisme identik dengan mencuri hasil karya orang lain, baik dalam bentuk kata-kata atau ide. Sementara itu, definisi yang cukup komprehensif diberikan oleh Dian Pencorari yang mendefinisikan plagiarisme sebagai berikut. Secara bebas, adanya objek atau sesuatu yang diambil dari sebagian sumber oleh seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan yang dilakukan dengan atau tanpa niat untuk membuat curang.
Dengan demikian, menurut definisi tersebut, plagiarisme terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, objek plagiat yang terbentuk hasil karya baik dalam bentuk teks, kata-kata, kalimat, bahasa, ide, dan sebagainya. Salah satu objek yang sering dicuri oleh teks dalam karya tulis baik itu skripsi, tesis, atau jurnal penelitian. B. Tindakan mengambil atau mengutip hasil karya dalam bentuk meminjam atau mencuri. C. Terdapat sumber asal objek tersebut dicuri, misalnya buku teks, jurnal, hasil karya mahasiswa, catatan kuliah, materi audiovisual, gambar, tesis, karya yang belum terpublikasi, kertas kerja, paper, seminar atau konferensi, laporan internal, karya seni, data komputer, dan tugas. D. Dilakukan oleh seseorang, bisa oleh mahasiswa atau pelajar, atau individu. C. Dilakukan karena tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman terhadap masalah penelitian, seringkali karena tidak mengerti atau bahkan tidak mau mengerti. F. Dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan kesengajaan untuk menipu. Jenis plagiarisme. Pada dasarnya ada 2 jenis plagiarisme, yaitu mencuri kata-kata atau teks yang diciptakan dan mencuri ide orang lain. Pencurian kata-kata merupakan praktik plagiat yang paling sering terjadi, sedangkan plagiarisme ini jarang ditemui karena sifatnya yang sulit dideteksi. Plagiarisme terhadap teks lebih mudah dilakukan dibanding plagiarisme terhadap ide. Plagiarisme teks atau kata karya tulis terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, copy-paste. Secara substantif, dari karya orang lain tanpa mensitasi atau menyebutkan sumber penulisnya yang asli. 2. Menyadur secara harfiah, yaitu memproduksi tulisan kata per kata dalam sebagian atau seluruh dokumen tanpa memberikan rujukan sumbernya. 3. Paraphrase, yaitu tindakan menulis ulang dengan mencampur kata-kata secara hati-hati agar tidak terjadi perubahan arti. 4. Self-plagiarism, yaitu penulis menggunakan sebagian kata-kata atau kalimat dari tulisannya terdahulu tanpa memberikan referensi. C. Penyebab plagiarisme. Praktik plagiarisme dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. A. Semakin mudahnya mendapatkan informasi. B. Kurang percaya diri dan kurang memiliki keterampilan dalam menulis. C. Menyusun karya tulis secara terburu-buru untuk mengejar target waktu yang ditetapkan. D. Tidak memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang diatur dalam plagiarisme. E. Tidak adanya kesadaran dari penulis bahwa melakukan copy-paste secara kata per kata dengan menuliskan secara aslinya merupakan praktik plagiarisme. D. Mencegah plagiarisme. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa plagiarisme adalah tindakan pencurian yang tidak menghargai hasil karya orang lain. Untuk itu, praktik ini harus dicegah, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Membiasakan membaca literatur sebanyak mungkin dari sumber yang memiliki validitas terbaik. 2. Membiasakan diri menuangkan ide dalam bentuk tulisan walaupun merasa bahwa tulisannya tidak bagus. 3. Membuat perencanaan penelitian atau skripsi dengan baik dan menghindari keterlambatan penyusunan laporan. 4. Lakukan copy-paste hanya pada kegiatan yang membutuhkan literasi atau pengulangan banyak, bukan bertujuan mempercepat penulisan karya ilmiah. Bahkan membuat laporan menjadi kelihatan lebih tebal. 5. Menetapkan dalam hati bahwa plagiator adalah maling dan Anda tidak layak disebut maling. 6. Bagi peneliti profesional agar menentukan roadmap peta jalan penelitian sejak awal untuk mengatasi tekanan menerbitkan publikasi. 7. Instansi pendidikan menerapkan aturan yang ketat dan punishment
untuk mencegah praktik plagiarisme berkembang. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.